Halo pemirsa, saat ini Anda menyaksikan dialog penting bersama saya Reva Waluko. Dinamika geopolitik global beberapa waktu terakhir ini kembali menunjukkan bahwa energi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas nasional. Ketika jalur distribusi energi dunia ini terganggu, harga minyak langsung bergejolak dan dampaknya terasa hingga ke masyarakat. Indonesia berada pada posisi yang unik. Kita memiliki sumber daya energi melimpah, namun di sisi lain ini masih bergantung pada impor bahan bakar minyak, terutama untuk sektor transportasi. Dan di tengah tantangan tersebut, kendaraan listrik ini mulai dipandang sebagai langkah strategis. Bukan sekedar inovasi teknologi, tetapi bagian dari upaya menghemat BBM, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Dan tentunya pemirsa, hari ini kita akan berdialog bersama tentang sejauh mana penggunaan kendaraan listrik ini dapat menjadi solusi nyata untuk menghemat BBM, mengurangi impor energi sekaligus memperkuat masa depan energi Indonesia. Dan saat ini sudah bersama kami di Studio Ring 1 Garuda Medan Merdeka, Rahmat Kaimudin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infra dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Selamat datang Pak Rahmat, bagaimana kabar, sehat Pak? Baik, Alhamdulillah. Pak Rahmat, kita langsung saja Pak sebenarnya. Kita melihat ketegangan global ini seringkali memang langsung berdampak kepada harga energi. Kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang pemerintah, Pak Rahmat, seberapa rentan sih Indonesia terhadap posisi tersebut? Iya, terima kasih. Mungkin saya mau kasih caveat dulu di depannya bahwa konteks saya di sini kebetulan saya menghandle infradasar, tapi dulu dan sampai sekarang juga masih terlibat untuk policy untuk elektrifikasi gitu ya, kendaraan bermotor. Jadi saya akan lihat ini dari sektor itu dan tentunya lebih ke pengetahuan umum lah ya, pengetahuan umum kita diskusinya. Nah, sekarang kita coba lihat konflik di Hormuz ini ya. Kenapa sih kita jadi terdampak? Apa isunya? Tapi konflik Hormuz ini menunjukkan bahwa ternyata Indonesia itu punya ketergantungan terhadap global. Kita bukan island ya, kita nggak isolated dalam hal ini. Kenapa seperti itu? Nah, Hormuz itu ternyata adalah tempat mengalirnya sekitar 1/5 dari perdagangan minyak dunia. Dan dari minyak yang mengalir di Hormuz itu 80-90%-nya itu ke Asia. Ya. Artinya supply-nya itu ke daerah kita. Nah, kemudian dari sisi Indonesia sendiri, Indonesia itu memang punya sumber energi yang besar, tetapi sumber energi yang besar itu rata-rata adalah digunakan sebagai feedstock untuk electricity atau pembangkitan listrik. Jadi Indonesia kita tahu punya banyak batu bara, kita juga kita ekspor banyak, kita ekspor natural gas, kita punya renewables yang cukup besar juga, itu rata-rata untuk electricity. Nah, ada beberapa sektor di ekonomi kita yang saat ini menggunakan sumber-sumber lain, yaitu misalnya sektor transportasi itu membutuhkan BBM. Sektor rumah tangga membutuhkan LPG hari ini. Nah ini pada saat kita lihat rupanya produksi kita di domestik itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Jadi kalau untuk BBM itu kira-kira produksi BBM kita itu atau minyak mentah kita itu mungkin hanya sekitar 1/3 lah dari kebutuhan BBM Indonesia. LPG bahkan bisa cuma 20%-an, jadi 80%-nya kita impor. Nah, ini yang perlu kita coba perhatikan bagaimana caranya kebutuhan kita yang cukup besar ini bisa kita penuhi dengan cara-cara lain. Baik, kalau misalkan kita melihat bersama Pak Rahmat, sebenarnya apakah kondisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat ini yang pada akhirnya mendorong pemerintah untuk menjadikan efisiensi energi ini sebagai agenda strategis nasional, Pak? Ya, sebenarnya kalau saya lihatnya bukan ke efisiensi energi per se ya, tapi lebih ke transisi energi. Jadi filosofinya begini, kita tahu kita ingin ekonomi kita tumbuh, kita ingin rakyat kita terus beraktivitas. Jadi pastinya kita butuh transportasi, kita butuh mobilitas kan, nggak mungkin berhenti gitu kan. Kemudian kita nggak mungkin berhenti masak gitu misalnya. Nah, cuman sekarang bagaimana caranya kita berpikir, mari kita lihat energi apa yang kita punya di dalam negeri dan itulah yang kita gunakan untuk transportasi. Jadi kata kuncinya bagaimana caranya kita gunakan energi domestik untuk memenuhi kebutuhan domestik. Jadi itu butuh itu cara pikir atau transisi ke
sesuatu yang berbeda. Baik, apakah menurut Anda cara berpikir pola masyarakat ini sudah mulai terbentuk terkait dengan transisi energi ini, Pak Rahmat? Aduh, untuk masyarakat itu kan pasti butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi kalau kita fokus di transportasi misalnya, faktanya adalah ya tentunya ada beberapa cara lah bertransportasi. Transportasi publik ini terus dibangun dan kita sudah lihat misalnya yang rail base ya, apalagi kita di Jakarta. Rail base itu ada KRL. KRL itu udah kereta listrik, ya. Itu udah berarti udah nggak pakai lagi BBM. Terus kita lihat juga bis-bis juga sudah mulai ada dibangun selain yang menggunakan BBM, menggunakan listrik itu juga udah mulai ke sana. Nah, tapi untuk kendaraan pribadi, ya dibilang hampir seluruhnya 99% kendaraan hari ini yang ada di jalan itu masih menggunakan combustion engine teknologi. Jadi menggunakan motor bakar, ya berarti pakai BBM. Nah, untuk mengganti itu kan pasti harus digantinya nggak bisa langsung ganti semua ya. Betul. Karena hari ini ada 20 juta mobil, ada 130 juta motor. Dan itu yang terbentuk dari puluhan tahun penjualan ya. Nah, intervensinya dan tentunya edukasi masyarakat bisa kita lakukan ke pembeli-pembeli baru misalnya. Nah, ini yang harus kita buat supaya pada saat orang ingin mengganti kendaraannya ya, ingin membeli yang baru, kita coba berikan pilihan di mana dia tidak lagi harus menggunakan teknologi yang bergantung pada energi yang kita impor. Bagaimana dengan target pemerintah? Sebenarnya sampai kapan sih transisi energi ini akan digaungkan terus? Ya, sebenarnya target-target pemerintah ini kan tentunya terus bergerak ya. Jadi ada beberapa hal yang saat ini sudah disampaikan ya, misalnya kita ingin 2030 ini di masa administrasi yang lalu 2030 punya 2 juta mobil dan 13 juta motor. Itu populasinya 10% dari populasi yang ada. Kalau saya hitung balik itu butuh kira-kira sekitar 50% market share di 2030 agar bisa itu tercapai ya. Nah, kemudian ada niat kita juga untuk mencapai swasembada energi. Nah, kita anggap misalnya swasembada energi itu di misalnya 2045. Kalau di 2045 berarti nggak boleh lagi dengan populasi yang ada aja hari ini udah nggak cukup. Berarti kita harus convert. Misalnya mobil dan motor nggak nambah jumlahnya ya. Paling nggak setengah dari mobil dan motor ini harus berubah ke kendaraan yang tidak lagi pakai BBM. Karena kita sepertiga dari crude oil kita itu dipakai buat BBM. Terus kita tambahin 1/6 lagi dari biofuel ya. Berarti baru setengah yang domestik nih. Setengahnya lagi masih pakai imported fuel atau BBM yang diimpor. Itu harus diganti setengahnya. Itu berarti berapa? Sekitar 10 juta mobil dan sekitar 65 juta motor misalnya. Ini tentunya butuh waktu untuk kita ganti. Nah, target itu. Nah, kemudian Pak Presiden sendiri pernah bilang juga, saya menginginkan 100% EV. Nah, ini yang perlu kita coba rumuskan. 100% itu EV itu apakah dari penjualannya dulu atau nanti dari populasinya, waktunya kapan, how do we execute it, itu yang menjadi PR besar kita karena tentunya visi Pak Presiden ini harus kita coba wujudkan dengan baik. Berarti memang pada akhirnya ini bersifat dinamis begitu ya Pak Rahmat ya mengenai target dan juga tentunya kita berharap bagaimana dapat untuk memenuhi dalam skala waktu. Mungkin ada skala waktu tertentu. Ini agak sulit diterka ya Pak ya. Ya kita harus lihat dulu ya. Tapi kalau saya sih yang saat ini yang sudah menjadi policy ya. Ada beberapa contoh misalnya. Hari ini kita punya namanya Paris Agreement. Paris Agreement itu 2060 harus net zero. Oke. Kalau harus net zero 2060 berarti pada saat 2060 itu harusnya udah nggak ada lagi dong kendaraan yang beremisi. Baik. Ya, nah dan itu kita harus hitung ke belakang. Kapan kita mulai harus benar-benar udah nggak ada lagi jualan kendaraan yang yang beremisi misalnya. Ya. Supaya di 2060 itu barangnya udah habis semua. Nah itu hal-hal seperti itu yang kita coba pikir. Baik, tentunya kita akan melihat lebih lanjut ya bagaimana pada akhirnya transisi menuju energi bersih terbarukan terutama kendaraan listrik ini dapat bermanfaat bagi negeri. Dan sebentar Pak Rahmat kita tampaknya akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Penting Garuda TV.
Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Persiapannya sih sebelum berangkat haji ini saya terus ngulang tata cara haji dari manasik-manasiknya dari awal sampai akhir. Orolit ini menjadi salah satu pilihan cairan pengganti. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. 54 dan hampir semuanya sudah ditangani yang saya lihat ya. Sudah ditangani dengan baik. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa dalam Jendela Istana Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Penting bersama dengan Bapak Rahmat. Pak Rahmat, kita tadi sudah melihat bagaimana pada akhirnya pemerintah ini memiliki target yang realistis Pak ya terkait dengan transisi energi. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari adanya penggunaan BBM, seberapa besar sih Pak dampak dari elektrifikasi kendaraan terhadap pengurangan konsumsi BBM secara nasional? Iya, jadi mungkin pertama kita jelaskan dulu tentang teknologinya ya, sedikit aja. Jadi kenapa kita ngomong kendaraan listrik? Karena kebetulan kendaraan listrik itu adalah teknologi yang ada dan mature hari ini. Tapi fokus kita kan sebenarnya adalah kendaraan yang tidak lagi menggunakan energi import. Ya. Kebetulan adanya kendaraan listrik. Ya, jadi nanti saya dibilang hanya mau satu teknologi ya. Kalau ada teknologi baru misalnya boleh juga ya kita lihat. Nah tapi kita hari ini adanya listrik. Sebenarnya dampaknya secara individual, secara mikro itu langsung 100%. Karena begitu kita pindah dari kendaraan yang menggunakan BBM, misalnya saya pakai mobil BBM hari ini. Itu biasanya kalau pemakaian normal bisa menggunakan sekitar 1.500 liter setahun. Ya. Kalau pakai motor 300 liter setahun rata-rata. Begitu pindah ke kendaraan listrik, berarti konsumsi BBM saya nol. Ya kan? Nah, berarti dampaknya immediate dan absolut gitu, kira-kira gitu ya. Absolut. Karena kenapa? Listrik itu hampir di seluruh Indonesia itu menggunakan non BBM. Jadi dari pembangkitan listrik kita di Indonesia itu kita pakai batu bara sekitar 60%, renewable kira-kira 20%, terus ada gas juga dan sebagainya. Yang pakai BBM itu hanya sekitar 3%. Dan itu pun sedang akan kita coba transisi keluar. Tetapi masalahnya memang kalau dilihat sekarang, kok kenapa nggak langsung berkurang drastis kalau kata Pak Rahmat absolut tadi ya. Karena faktanya adalah populasinya banyak di Indonesia. Penjualan dari sisi makronya, penjualan mobil listrik sejak mulai tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sekitar 200-an ribu lah kalau mobilnya ya. 200 ribu lebih dikit lah. Jadi baru sekitar dibandingkan dengan populasi mobil ini baru sekitar 1% lebih dikit ya kira-kira. Nah, jadi kalau misalnya Rahmat udah pakai mobil listrik dia udah tidak lagi menggunakan BBM, tapi ada satu orang dari 99 orang lain masih. Ya. Nah itulah yang kita lihat ini butuh waktu supaya populasinya nanti akan membesar gitu. Nah, saya membayangkan dari tahun ke tahun kebetulan penggunaan mobil listrik ini cukup signifikan ya. Tumbuhnya hampir lebih dari 2 kali lipat setiap tahun selama 2-3 tahun terakhir. Jadi ya kita mungkin lihat dampak gedenya itu di masa depan. Sebenarnya kalau misalkan dari pandangan Anda, apakah ada tantangan tersendiri ketika ingin pada akhirnya mengakselerasi begitu ya transisi masyarakat untuk merubah dari kendaraan non BBM menjadi kendaraan elektrifikasi seperti itu Pak? Iya, jadi ini ada dua hal ya kita lihat. Ini saya biasa pakai analogi stock dan flow gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya bak mandi sama keran gitu kan.
Ada air yang mengucur, ada air yang ada di dalam bak. Ya. Nah, air yang di dalam bak ini populasi tadi. Ada 20 juta mobil, ada 130 juta motor. Nah, tapi untuk begitu dia sudah beli, ya dia akan ada dalam populasi tersebut. Tapi kita bisa mengintervensinya itu pada saat mereka membeli. Iya kan? Jadi hari ini misalnya tahun lalu ada sekitar 15% lah gitu misalnya. Atau 12,5% orang yang beli mobil listrik. Ya, sisanya masih pakai BBM. Itulah masuk ke populasi. Nah, goal pertama kita adalah meyakinkan pembeli-pembeli baru ini. Pembeli-pembeli baru. Bagaimana caranya mereka bisa berganti ke mobil listrik atau kendaraan listrik. Dan cara-caranya tentunya banyak yang harus kita pertimbangkan ya. Orang mau beli itu kan membeli sesuatu dia akan membandingkan dengan alternatif. Kenapa sih gue harus pakai ini gitu kan. Sekarang pertama nyetirnya sama apa enggak gitu kan. Kalau pernah pakai sebenarnya nyetirnya mirip. Ya gitu sebenarnya. Jadi dari sisi menyetir sendiri mungkin nggak terlalu beda. Yang kedua, duit saya cocok apa enggak. Nah ini juga menarik ya karena di awal-awal terutama kendaraan-kendaraan yang masuk ya memang karena masih jarang ya harganya masih tinggi. Tapi ke depan ini harga-harga juga sudah mulai banyak yang comparable. Bahkan bisa lebih murah daripada kendaraan combustion engine. Cuma mungkin merek-mereknya masih ada yang sedikit asing, mungkin bentuk-bentuknya juga nggak semua pas gitu ya. Ya. Jadi tapi sudah jauh lebih berkembang dibanding beberapa tahun yang lalu. Dan yang ketiga ini juga nggak kalah pentingnya adalah bagaimana mereka mengoperasikannya dalam sisi memberikan energi gitu ya. Ini juga yang kadang-kadang orang suka concern karena dia nggak melihat SPBU-nya sebanyak itu gitu ya. Kalau di SPBU kan, banyak SPBU nih di mana-mana di pinggir jalan. Kalau di kendaraan listrik kita kan nyolok ya, nyolok gitu. Sebenarnya 75% dari pengguna kendaraan listrik itu nyoloknya di rumah sebenarnya. Nah ini juga yang perlu kita coba jelaskan ke teman-teman yang calon adopter itu bahwa sebenarnya jumlah SPBU atau pengisian pengisian BBM itu sebenarnya rasionya dibanding kendaraan itu jauh lebih kecil daripada rasio colokan sebenarnya. Banyak colokan itu banyak. Cuman memang orang selalu mikir kalau ngisi bensin itu kan langsung masuk. Ya langsung lepas. Langsung keluar jalan. Nah kalau di SPKLU kan kelihatannya tunggunya lama ya. Nah ini yang harus kita jelaskan bahwa sebenarnya mobil kita itu memang banyakkan parkir kok sebenarnya. 80% waktu itu parkir sebenarnya. Apakah parkir di rumah atau parkir di kantor. Jadi selama ibaratnya nyoloknya sambil tidur kan nggak apa-apa juga ya, mobilnya kan nggak kepake juga. Bangun-bangun udah aman. Nah ini perubahan pola pikir ini yang orang harus kita buat lebih nyaman gitu kepada teman-teman. Baik, kalau misalkan tadi sudah dibahas terkait dengan tantangan seperti apa untuk memiliki mobil EV begitu. Ada beberapa keresahan dari publik yang pada akhirnya ini berkaitan dengan sustainability atau keberlanjutan usia baterai dan juga keberlangsungan ekosistem di masa depan di Indonesia terutama begitu Pak. Bagaimana Bapak menjawab hal tersebut? Ya, jadi memang ini barang yang relatif baru lah ya. Kalau misalnya kita lihat combustion engine itu teknologi udah 150 tahun. Mungkin di Indonesia sendiri pabrikannya udah lebih dari 50 tahun yang lalu. Jadi ekosistemnya sudah matang. Nah baterai ini kan EV ini penjualan pertamanya mungkin tahun 2020. Iya. Jadi belum 6 tahun ya. Jadi pasti maturity-nya itu di bawah. Nah tapi sebenarnya teknologi baterai di dunia itu sudah sangat-sangat mature. Contoh yang sering saya coba jelaskan teman-teman. Ada kan orang suka bilang garansinya cuma 8 tahun gitu kan. Ada. Berarti orang pikir kalau 8 tahun berarti habis 8 tahun rusak dong. Nah sekarang saya biasa bilang garansi itu beda dengan masa penggunaan. Karena TV kita beli TV nih garansinya berapa? 1 tahun. Ya beli barang elektronik garansinya biasanya 1 tahun.
tapi bisa dipakai bertahun-tahun. Nah, kalau kita lihat filosofi baterai itu, istilahnya itu namanya cycle. Cycle itu dari 0 sampai 100% terus balik lagi ke 0 lagi, itu satu cycle. Biasanya kalau pemakaian normal, satu cycle EV itu bisa dipakai seminggu. Ya. Rata-rata baterai itu bisa 2.000 sampai 3.000 cycle sebelum dia turun ke 70-80% penggunaannya. Teknologinya udah sampai seperti itu. Jadi kalau 3.000 cycle, ya, atau anggaplah kita pakai 2.000 cycle deh. 2.000 cycle, 1 tahun itu kan 52 minggu. Anggaplah 50 minggu. Berarti bisa tahan 40 tahun sebenarnya. Ya, kalau pemakaian normal. Jadi duluan rusak sebenarnya baterainya daripada mobil. Duluan rusak mobilnya daripada baterainya sebenarnya. Tapi karena baru, ya mungkin nanti waktulah yang akan coba membuat menjawab ini. Baik, tentunya semoga informasi ini dapat menjawab ya keresahan-keresahan dari publik terkait dengan penggunaan atau pemindahan transisi mobil konvensional gitu ya menuju ke mobil EV. Dan pemirsa, tampaknya kita masih akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan mobil EV. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Penting Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Ikuti ramah, lansia, disabilitas, dan perempuan. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Tengah gempuran persaingan pasar hewan kurban, tempat ini selalu ramai dan memiliki pasarnya sendiri. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Penting Garuda TV. Pak Rahmat, tadi kita sudah membahas terkait dengan tantangan electric vehicle ini di Indonesia, dan mungkin tadi belum terjawab Pak terkait dengan ekosistem di masa depan dari EV ini sendiri. Seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang kalau kita ngomong ekosistem ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ya. Yang pertama tentunya dari penggunaannya sendiri, pengguna gitu ya. Kita harus pastikan barangnya ada, harganya terjangkau gitu ya. Kemudian mengenai dia bisa energize it atau ada charging station. Alhamdulillah kalau charging station ini kita ada benefit di mana sebenarnya listrik kita cukup banyak ya. Tinggal kita pastikan cara untuk ngecharge-nya seperti apa gitu ya. Misalnya kita buat charging station colokan-colokan yang banyak di tempat-tempat tertentu gitu supaya orang nyaman. Karena tanpa itu orang akan selalu khawatir kan, bisa nggak nih saya sampai pergi jauh gitu dan sebagainya. Sudah berapa banyak sebenarnya SPKLU di Indonesia untuk itu? Sebenarnya hari ini kita punya kalau nggak salah hampir 5.000, ya 4.800, hampir 5.000 lah SPKLU di Indonesia untuk melayani mobil yang cuma sekitar 200.000 itu. Ya, sebagai gambaran SPBU di Indonesia itu kalau nggak salah ya itu sekitar 8.000. Plus SPBU nelayan mungkin tambahan lagi sekitar 5.000-an lagi lah. Jadi padahal yang dilayani itu jutaan ya, puluhan juta gitu. Jadi kadang-kadang saya suka ketawa-ketawa sama teman-teman. Hitung dulu, bener nggak bahwa kita kekurangan? Karena moment of truth itu sebenarnya kemarin pas waktu Lebaran gitu kan. Kan pasti banyak tuh yang baru terlihat datanya semua di situ ya. Bahwa kalau banyak yang stranded gitu berarti kurang gitu. Toh so far kita baca di berita-berita enggak juga gitu. Mungkin ada yang nunggu dan sebagainya ya.
Tapi di sekeliling rest area dan di kota-kota juga udah mulai tarik di setiap kantor PLN. Tapi tentunya dengan bertambahnya populasi kita selalu harus menambah. Saya juga udah sempat diskusi sama teman-teman di PLN bagaimana caranya di parking lot di kantor di gedung-gedung itu juga selalu diberikan juga slow chargers lah. Jadi orang bisa colok juga sambil nunggu gitu. Jadi filosofinya adalah nge-charge sambil parkir gitu. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak Rahmat. Sebenarnya bagaimana sih cara pada akhirnya pemerintah ini dapat melihat perimbangan antara di pusat dan juga daerah di dalam konteks kebijakan kendaraan listrik Pak? Khususnya terkait dengan pajak BBNKB yang selama ini menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah. Sebelum ke situ saya mungkin mau ngomong sedikit tentang ekosistem dari sisi manufakturnya ya. Boleh. Jadi supaya produknya banyak, alangkah sayangnya kalau misalnya demand dari masyarakat Indonesia ini kita hanya layani dengan produk-produk import, apalagi import yang CBU gitu ya. Jadi ke depan kita tentunya punya niat agar kendaraan-kendaraan ini diproduksi di Indonesia supaya menambah tenaga kerja juga di Indonesia, ada multiplier effect di Indonesia. Nah itu tentunya butuh kebijakan yang komprehensif. Nah ini memang ada sedikit mungkin tantangan yang waktu itu karena waktu saya ikut membuat beberapa kebijakan itu tahun 2023 gitu ya. Itu kan udah bentar lagi ganti administrasi ya. Sehingga ada beberapa kebijakan yang memang kita rancang berakhir di masa pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Nah, tapi alhamdulillah nih Pak Presiden kan sudah very clear ya. Beliau bilang 100% EV gitu. Nah, ini sebenarnya waktu yang baik untuk mulai lagi membuat suatu rancangan yang policy yang lebih komprehensif. Insentifnya mau seperti apa, pajaknya seperti apa dan sebagainya. Nah, satu PR yang waktu itu kita juga mungkin belum terantisipasi karena kecepatan adopsi EV itu adalah benefit yang didapatkan dari orang shifting ke EV itu didapatkan oleh pemerintah pusat. Kita impornya jadi nggak terlalu banyak, ya subsidi BBM-nya juga nggak terlalu banyak ya, atau berkurang lah untuk setiap adopter. Tetapi hari ini ada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama yang notabene itu adalah pajak daerah. Jadi mungkin kita perlu pikirkan supaya benefitnya itu juga ibaratnya jangan sampai pemerintah daerah saja yang hanya mendapatkan pengurangannya pendapatannya berkurang, tapi dia nggak ikut menikmati dari benefit yang didapatkan. Jadi ini yang perlu kita perlu saya pikir duduk bareng dan di-resolve ya isunya supaya kebijakannya itu cukup konsisten. Baik, tentunya kita berharap Pak ya percepatan dari adanya transisi menuju ke kendaraan listrik ini dapat diberlangsungkan karena kita akan menuju ke Indonesia Net Zero Emission di 2060 ya. Terima kasih banyak Bapak Rahmat Kaimuddin selaku sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infra dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Dan juga pemirsa, tampaknya ini adalah akhir dari episode Dialog Penting pada kali ini. Tentunya saya Rafa Waluko mewakili segenap kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Memimpin, mengelola dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama. Kita harus kompak. Kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah. Yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan.